Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ahlallahu alaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khairin. Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Furuq ini ya, dalam masalah yang ke berapa nih? Al-Mab'ath Ar-Rabi, Al-Furuq baina aqidatus salaf wal murji'ah fil iman. Ya. Setelah di sini jelaskan tentang macam-macam orang-orang kafir, ya. Bagaimana tidak kita mengkafirkan mereka, yaitu ya ada orang kafir asli, ada orang kafir musyrik, al-wathani, penyembah berhala, ya. Dua golongan ini yang tidak mesti ragu kita mengkafirkan mereka. Kemudian di golongan yang ketiga adalah musyrik yang mengatasnamakan diri atau menamakan diri mereka sebagai muslim, tapi mereka melakukan pembatal yang besar, ya. Mereka dikatakan yashhadu an la ilaha illallah wa yusalli wa yasum, mereka puasa, salat, bersyahadat, salat, puasa, wa yuhaj, bahkan berhaji, wa yu'di sya'airil Islam, dan menampakkan syiar-syiar Islam. Ar-Rabi, yang keempat, man ata binaqidin min nawaqidil Islam. Ada golongan yang menamakan diri muslim tapi dia melakukan pembatal keislaman. Bagaimana cara menghadapi mereka? Mereka tetap dihukumi sebagai orang kafir secara mutlak dan secara ta'yin. Aliman au jahilan, baik dia ngerti maupun dia tidak ngerti tentang kekafirannya. Jadi setelah membahas ini dikatakan sudah menjadi ijma', ya, bahwa orang-orang ini dikafirkan, ya, orang-orang dikafirkan sesuai dengan ijma'. Ini adalah dikatakan hadza ma qarrarahu salafus salih. Inilah pendapat yang dipegang oleh para salafun salih, wa man sara ala tariqihim, dan kepada siapa saja yang mengambil manhaj mereka, min salihil khalq, min salihi al-khalfi wa ajma'u alaih. Dan jalannya orang-orang saleh yang sebelum mereka, dan mereka ijma', ya, atas itu semua. Mereka berkata walizalika lam yu'dharuhu Allah bil jahli fi usuluddin ijma'an. Ya, ini penetapan dari kaum salafus saleh bahwa permasalahan ini tidak ada uzur atas kejahilan dalam perkara pokok dalam masalah agama, ya. Jadi bukan masalah yang furu', bukan masalah yang cabang, tapi masalah yang pokok. Kalau orang tidak mengerti tentang masalah yang pokok, dia melakukan pelanggaran besar, maka dihukum kafir, ya, secara mutlak maupun secara ta'yin. Sekarang orang banyak bersilat lidah, secara mutlak kafir, secara ta'yin tidak. Ini orang-orang yang terkena virus irja. Nah, setelah menjelaskan seperti ini, walaihi bitabayyanil haqq fi hadhihi al-mas'alah bima la yada'u iskal inda talibul haqq. Nah, ada permasalahan-permasalahan yang menjadi muskilah, menjadi permasalahan di kalangan penuntut ilmu kebenaran atau penuntut kebenaran, ya. Masalah yang pertama adalah yuqarriru ba'du man dakhalat alaihi syubhatul irja. Ya, ini yang terpapar, orang yang terpapar virus atau pemikiran murji'ah tanpa mereka sadar. Anna lafdin, ya, mereka menggaungkan lafaz bahwa la yasihhu takfirul muayyan, tidak boleh seseorang dikafirkan secara individu hatta tantabiqu alaihi syurut, kecuali terpenuhi syarat-syaratnya, wa yantafi'il mawani,
dan hilangnya semua penghalang-penghalang. Pernah dengar kan masalah ini kan ya? Jadi menurut buku ini orang seperti ini terpapar masalah pemahaman irja, ya. Yahmilu 'ala al-itlaq 'ala kulli mukaffar. Ya, mereka menjamak atau menganggap umum semua bentuk kekafiran seperti itu. Jadi mereka enggak bagi tentang mana usuluddin, mana yang bukan. Mereka enggak ngerti. Jadi menurut mereka kafir orang yang melakukan pembatal keislaman, pembatal model apapun, dia tidak boleh dikafirkan sampai tantabiqu alaihi syurut, terpenuhi syarat-syaratnya, dan tantafi'u al-mawani, hilang penghalang-penghalangnya. Jadi kalau tidak ada itu, maka tidak dikafirkan. Walaupun itu masalah yang usul, masalah yang pokok. Ya. Nah, ini bedanya antara pemahaman irja dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah dikatakan uzur manakala itu masalah bukan masalah usul, bukan masalah pokok. Bukan masalah pokok. Tapi kalau masalah pokok tidak ada uzur, tidak boleh tidak tahu. Karena syarat utama mengucapkan syahadat la ilaha illallah adalah al-ilmu, mengerti, paham. Jadi siapa saja mengucapkan asyhadu la ilaha illallah, kita hukumi dia mengerti tentang apa yang dia ucapkan, dia paham dengan apa yang kita ucapkan. Maka siapa saja mengucapkan syahadat kita hukumi dia muslim. Ya, karena kebodohan itu tidak nampak kecuali dia ucapkan atau dia pertontonkan dengan perilaku. Kalau dia nggak tampakkan itu, nggak ada orang kelihatan bodoh. Ya, maka kita hukumi dia muslim. Ya. Nah, dikatakan wa hadza ghairu sahih. Ucapan ini tidak benar. Lianna minal kufriyat ma yaqumu bi kufrin fa'iluha bi mujarradil fi'li mimma huwa ma'dudun minal masail adh-dhahirah mimma 'alima minad din bid-darurah. Karena kekafiran atau kekufuran yang dihukumi pelakunya itu kafir, yaitu yang menyangkut permasalahan al-zahirah ma'lum minad din bid-daruri, ya, wa mimma la yasughul jahlu bihi, yang tidak ada boleh seseorang itu mengaku muslim tapi enggak ngerti hal itu, enggak boleh. Wa minha may yatawaqqif ala ma'rifati khuluhi minal mawani kal jahli wan nisyan wal iqra' wat ta'wil wal khata'. Ya, tentu keluar ya. Dikatakan minha ma yatawaqqaf ala ma'rifati khulwa minal mawani, ya. Tidak termasuk di dalamnya mengetahui tentang al-mawani, ke sesuatu yang menghalangi seperti jahil, lupa, dipaksa, mentakwil, keliru, wa intibaqa syurut at-takfir alaihi bintifa'i dzalika anhu, yaitu dijadikan syarat-syarat ini sebagai tidak boleh dia dikafirkan. Wa dzalika mimma yahtaju ila bayani wa idahi wa kashfu mimma huwa ma'dulun min masail al-khafiyyah kama taqaddam. Adapun yang perlu ditegakkan, yang perlu dikasih tahu itu masalah-masalah khafiyah. Masalah-masalah khafiyah, masalah-masalah yang enggak semua orang tahu. Contoh apa yang ma'lum minad din? Ada enggak orang Islam yang enggak tahu ilahnya itu Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Boleh enggak orang Islam enggak ngerti siapa Tuhannya? Boleh enggak? Tidak boleh. Enggak boleh. Kalau dia ingkari itu, kafir dia. Saya muslim, tapi saya suka minta sama batu, saya minta sama kuburan, saya minta sama pohon. Boleh enggak dia dihukum muslim? Sama seperti halnya orang kita dikatakan, saya bilang orang penyembah kubur, atau kita katakan siapa saja menyembah kubur kafir. Secara apa? Secara mutlak maupun secara ta'yin. Kenapa? Masa orang enggak tahu sih, orang Islam enggak tahu Tuhannya itu Allah, sesembahannya itu Allah gitu. Kalau ada orang Islam enggak ngerti sesembahannya itu siapa, ini enggak jahil namanya, berarti dia dianggap belum Islam.
Bukankah kata-kata syahadat itu ada arti, ada katanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau dikatakan orang yang nyembah kubur itu jahil, jadi nggak dianggap sebagai orang kafir. Iya, dia nggak dianggap orang kafir, tapi juga tidak bisa dianggap seorang muslim. Kenapa? Bukankah syahadat itu syarat utamanya adalah al-ilmu? Berarti dia mengucapkan syahadat tanpa mengerti artinya. Kalau dia nggak ngerti artinya, dia belum bisa masuk ke dalam Islam. Ya, antum perhatiin aja, ini kaidah-kaidah utama yang kecil, yang ringan, maksudnya yang mudah untuk dipahami. Ya, ini mudah banget dipahaminya. Tapi banyak orang yang akhirnya menyulitkan diri sendiri, berputar-putar dalam masalah ini, akhirnya nyasar sendiri. Dia bingung dengan kaidah-kaidah. Kita tahu Murji'ah itu adalah orang yang mengeluarkan amal dari iman, itu kan? Tapi kalau ada orang berbuat syirik, tidak serta-merta kita kafirkan. Kan jadi bingung sendiri. Betul nggak? Dia tabrak sendiri kaidah-kaidah yang dia buat. Dia bilang bahwa Murji'ah itu mengeluarkan amal dari iman. Jadi menurut Murji'ah, apapun yang dilakukan seseorang tidak mempengaruhi imannya. Sampai sini benar nih. Sampai sini benar. Tapi begitu udah masuk, ya beda kalau orang yang melakukan kesyirikan. Ya kan? Orang kalau melakukan kesyirikan tidak serta-merta dia kafir. Lah, lalu kaidah yang dikatakan amal bagian dari iman itu kemana larinya? Kemana larinya? Udah hilang begitu aja. Karena dia sendiri yang bantah. Anda dengar begitu, para ustaz itu ngomong begitu. Dia bilang, saya tahu Murji'ah itu mengeluarkan amal dari bagian iman. Jadi apapun yang dilakukan seseorang tidak menjadikan seorang itu kafir menurut Murji'ah. Tapi ini secara mutlak, bukan ta'yin. Nanti dirubah lagi urusannya. Dia sendiri menabrak kaidah itu. Dia sendiri akhirnya menyemplung ke mana masalah Murji'ah. Nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, nggak paham-paham ini, gitu kan? Nah, kalau kita katakan orang yang menganggap amal itu bukan bagian dari iman, seseorang beramal apapun tidak menjadikan hilang imannya, kita katakan orang ini Murji'ah. Ya kan? Ada alasan nggak kita? Hujah kita kuat nggak? Kuat kan? Kita anggap bahwa orang yang menganggap amal tidak mempengaruhi iman, ini Murji'ah. Ya. Nah, terus ada orang menuduh orang siapa saja yang mengkafirkan penyembah kubur ini berarti Khawarij. Dari mana dia ambil hujahnya? Apa kaidah dia mengatakan yang mengkafirkan apa penyembah kubur itu Khawarij? Apa hujahnya dia? Pasti dia kena permasalahan yang nomor 2. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa orang tidak dikafirkan secara ta'yin kecuali sudah ditegakkan syarat-syaratnya, dihilangkan penghalang-penghalangnya. Jadi orang kalau dikatakan kafir kalau dia sudah berniat kafir baru dia kafir. Paham kan tuh? Ya kan? Pak, nggak boleh ini kafir. Oh iya, saya juga tahu ini kafir, tapi saya tetap berbuat. Nah, ini orang kafir orang ini. Itu juga bukan urusan kita, tapi urusannya para ulama. Lebih aneh lagi kan? Lebih bingung lagi manusia. Jadi maksudnya yang kita kafir itu siapa? Nggak boleh. Ya. Makanya dikatakan ala dzalik ijma'us salaf. Karena itulah para ulama salaf berijma'. Khilaful khawarij al-ghulad fi bab at-takfir. Menyelisih khawarij dalam urusan takfir. Wal murji'ah al-hufatu fihi. Ya. Dan orang Murji'ah yang terlalu santai dalam masalah ini. Maka saya bilang kalau Khawarij itu firqah yang lebay, ya Murji'ah itu firqah yang santai. Ya. Khawarij itu lebay. Orang maling kafir, berzina kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dibilang kafir. Khawarij takfiri. Sedangkan Murji'ah lebih santai lagi, ya kan?
Orang nyembah kubur enggak kafir. Ya. Orang larung kepala kerbau ke laut tidak kafir. Itu terlalu santai, dan Ahlus Sunnah berada di antara keduanya. Ya. Wa yudhiru dzalika qaul Imam Al-Mujaddid Al-Huquq Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ini untuk menjelaskan ini berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, asy-syakhsul muayyan idza qala ma yujibul kufri fa innahu la yuhkamu bi kufri hatta taqumu 'alil hujjah allati yakfuru tarikuha. Asy-syakhsul muayyan, seseorang yang dikatakan ditakyin, jika dikatakan ma yujibul kufru, tidak wajib dikafirkan, fa innahu la yuhkamu bi kufrihi, tidak dihukumi kekafirannya, hatta taqumu 'alil hujjah, sampai dia tegak hujjah allati yakfuru tarikuha, yang kalau dia tinggalkan pelaku dihukum kafir. Wa hadza fil masail khafiyah. Nah, lihat Syekh Muhammad mengatakan hadza fil masail khafiyah. Ini masalah khafiyah. Masalah yang bukan masalah usul. Allati qad yakhfa daliluha ala ba'dhin nas, yang dalil-dalilnya tidak semua orang tahu. Ya. Wa amma ma yaqau minhum fil masail dhahir al-jaliyah, adapun dalam permasalah yang jaliyah, yang zahir dan tegas, yang terang, aw ma ya'lamu minad din bid-darurah, atau permasalahan yang dalam urusan agama wajib diketahui secara darurat, fa hadza la yatawaqqaf fi kufri fa'ilihi, tidak boleh seorang pun ragu untuk mengkafirkan pelakunya, tidak boleh ragu. Ya, ini ajibnya ini ilmu gitu ya. Nah, ini masalah yang pertama tuh, dianggap bahwa tidak dikafirkan sampai ditegakkan hujjah, sampai hilang semua mawani, intafa'ul mawani. Ini ucapan-ucapan ini orang yang sudah terkena permasalahan irja. Karena masalah ini bukan dalam masalah zahir, tapi dalam masalah yang khafi. Ya. Antum perhatiinlah semua. Orang yang menuduh, siapa saja orang yang menuduh, yang mengkafirkan penyembah kubur itu takfiri atau khawarij, pastikan orang itu enggak pernah ngaji tauhid secara rinci. Dia enggak pernah ngaji kitab tauhid secara terperinci. Dia pasti datangnya cuma dalam takblik akbar aja. Timbang mengklaim saya sudah salafi, saya bertauhid, saya salafi. Itu aja paling. Antum bisa pastikanlah kalau ada orang yang mengatakan seperti ini secara mutlak. Karena orang awam itu ngomong itu secara mutlak. Orang awam ngomong secara mutlak. Beda dengan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu itu ngomong secara rinci, secara terperinci. Ya, contoh ginilah pandemi ini. Ya, kalau orang awam ngelihat penyakit itu, orang siapa aja bisa orang kalau udah kena penyakit gitu berarti udah pasti mati, begitu kan? Karena ini penyakit yang bahaya sekali. Tapi ahli ilmu nggak begitu, dia tidak bisa mati, dia bisa aja selamat karena begini karena melihat data dan lain sebagainya, gitu kan? Tapi kalau orang awam ini mati atau dianggap tidak ada penyakit itu sama sekali, ini awam. Wah, saya udah ke pasar saya nggak kena. Atau dianggap Anda sehat? Tidak, saya sehat aja. Ya awam. Tapi begitu dia datang ke ahlinya, ke dokter, dites, ternyata dia positif. Ya. Karena dia beranggapan biasanya orang awam menganggap itu hukum pukul rata. Yang namanya sehat itu kalau badan nggak ngerasa apa-apa, ya kan? Terus bisa jalan, bisa ketawa, bisa berusaha, bisa dagang, itu berarti sehat. Kan gitu orang awam kan? Tapi kalau dokter nggak gitu kan? Dokter ada patokannya. Orang yang sehat itu kalau kolesterolnya antara sekian dan sekian, lebih dari ini berarti nggak sehat. Darahnya ukuran darahnya dari sekian sampai sekian. Kalau lewat dari ini berarti dia nggak sehat. Ya, tapi bisa seumpamanya orang kalau udah darahnya 200, ini berarti orang nggak sehat. Itu kata dokter kan, ahlinya. Tapi orang awam, saya nggak ngerasa sakit kok, saya nggak pusing kok. Mau dibilang mana yang benar? Ya kan? Yang satu ngomong berdasarkan ilmu, yang satu berdasarkan perasaan. Karena orang awam ngomong secara umum, dia nggak rinci, Pak. Beda dengan orang yang berilmu, mereka ngomong dengan rinci. Ya, orang awam tanya, antum tahu nggak
kafir khafi, kafir jali. Ada ngerti nggak? Nggak ngerti dia. Apaan ya? Kafir aja. Atau jenis-jenis kafir lah. Antum tahu nggak? Orang kafir itu berapa macam? Ya ada Yahudi, Nasrani, enggak, maksudnya berapa macam orang kafir jenisnya. Karena tingkatan-tingkatannya kan. Ada kafirnya kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir muahad, ya enggak? Ada kafir harbi. Ya kan? Karena dia awam, dia beranggapan semua kafir itu harbi. Jadi orang kafir itu harus dibunuh, awam. Atau dia menganggap semua kafir itu zimmi. Dia ngerasa aman aja udah. Ketika ketemu kafir udah tenang-tenang aja. Enggak. Kafir itu bertingkat-tingkat. Ya, kalau awam melihat semuanya rata, semua dipukul rata. Ya. Contoh lagi, tetangganya ribut rumah tangganya, istrinya selingkuh. Ditanya istrinya orang mana? Orang sono tuh, gitu. Disebutin nama tempatnya kan. Lalu orang awam bilang apa? Oh, emang orang sana tuh begitu semua. Padahal yang di tempat yang disebut itu jumlah perempuan itu jutaan manusia. Tapi karena satu yang salah dipukul rata semuanya sama. Ya kan? Kita begitu kan? Kalau di otak antum kalau ada cerita orang Arab, apa yang tergambar di kepala antum kalau dibilang orang Arab? Pelit gitu. Apa lagi? Hah? Ya kan? Apa lagi? Pelit, jujur. Orang Arab jujur enggak? Enggak, pasti tempat kepala gitu. Oh, Arab dasar pelit. Gitu kan? Atau kalau Cina, orang Cina apa di kepala antum? Ya kan, dasar Cina mah orangnya licik semua. Licik semua dibilang. Padahal Cina itu jumlahnya miliaran manusianya. Apa iya sekian miliar manusia semuanya licik? Nah kan? Sama seperti halnya orang bilang jenggot itu teroris semua. Ini orang awam. Ya, jadi awam pikirannya seperti itu. Dia mau generalisir semua masalah. Tidak terperinci. Ya. Sama seperti hal ini. Dia katakan orang tidak boleh dikafirkan sampai sampai tegaknya syurut dan hilangnya penghalang-penghalang. Sampai hilang syubhat di kepalanya. Padahal orang kafir rata-rata tuh kena syubhat. Antum yakin gak orang kafir kena syubhat? Orang Kristen itu kena syubhat sampai dia meyakini Isa itu anak Tuhan. Syubhat bukan itu? Syubhat apa ilmu? Syubhat. Lalu orang kafir dikatakan kafir kalau sudah hilang syubhat. Lah berarti antum gak kafir kan tuh Nasara Yahudi? Ya kan? Nasara tuh gak kafir kan? Kenapa? Dia kena syubhat sampai dia menganggap Isa itu anak Tuhan. Emang itu ilmu atau syubhat? Kalau ilmu nggak mungkin lah kita mengatakan orang yang pakai ilmu meyakini Allah itu punya anak. Subhanallah, subhanallah ma yusyrikun. Nggak mungkin Allah punya anak kalau orang punya ilmu gitu. Ya kan? Kenapa dia bilang Allah punya anak? Karena syubhat di kepalanya. Terus sampai hilang syubhatnya baru dikatakan kafir. Gimana urusannya? Jadi nggak ada orang kafir kalau sampai hilang syubhat baru dikatakan kafir. Gak ada orang kafir, Pak. Gak ada orang kafir. Ya. Nah, masalah yang kedua, yatluku ba'dul lafzin at-tahdhir min at-takfir. Memutlakkan kalimat hati-hati dengan takfiri. Hati-hati dengan mengkafirkan. Benar gak ucapan ini? Hati-hati dengan mengkafirkan. Benar gak seperti ini? Kalau dia mutlakkan kata-kata ini gak benar. Ya, wa itlaqul lafz at-takhdhir min at-takfir laisa wajihan. Gak benar, gak tepat yang kayak begitu. Kenapa? Wal ula ayyuqal at-tahdhir minal ghulu fit takfir. Yang benar itu ucapan janganlah hulu dalam masalah takfir. Jangan berlebihan dalam mengkafirkan, itu yang benar. Kenapa? Li'anna takfir hukmu syar'i sabitun la yumkin izalatahu aw taghyirihi. Karena masalah takfir itu urusan syariat. Hukum syariat enggak boleh diganti, apalagi antum berubah.
atau menghilangkannya, enggak boleh. Takfir itu harus ada. Bal minhum ma huwa wajib, bahkan di antara takfir ada takfir yang wajib. Mimma huwa ma'dudun min asluddin wa qa'idatu. Ya, yaitu orang-orang yang melanggar masalah asluddin dan kaidah-kaidahnya. Ya, seperti apa? Kufur bit taghut. Bukankah Allah juga berkata, "Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Orang sudah jelas taghut kita kafirkan. Kita kafirkan, kita jauhi, kita hindari. Jangan berteman dengan taghut. Itu maksudnya. Ya. Wal bara'atu minhu, karena kalau kita enggak kafirkan nanti kita enggak bisa bara'ah. Padahal al-wala al-bara' ini sendi utama agama kita. Sendi utama dari agama kita. Allah nanti akan buatkan mimbar-mimbar yang dari cahaya. Siapa yang duduk sampai para nabi, orang soleh iri melihat mereka. Kenapa? Mereka itu hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini al-wala al-bara. Sekarang bagaimana mungkin orang mau berwala dan al-bara, menentukan kafir muslim aja itu nggak bisa. Gimana kita mau duduk atau tinggal di singgasana di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya nanti di yaumul mahsyar. Allah buatkan tempat itu, tempat yang dibuat iri para orang-orang soleh, para nabi iri dengan tempat itu. Tempat yang tertinggi apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, ini dihilangkan sekarang, Pak. Dihilangkan masalah hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya. Samar semuanya. Karena semua orang dianggap sama. Ya. Dikatakan wa haqqun idza nazala manziluhu as-sahih. Takfir itu benar kalau ditaruh di tempat yang pas. Ya. Liwalianna itlaq hadzal lafz, jadi memutlakkan kalimat hati-hati terhadap takfiri. Ya. Qad yakunu baban yadkhulu minhu ahlu syubhah. Dia akan menjadikan pintu itu terbuka bagi ahlu syubhat. Minal murji'ah wa ghairihim, dari kalangan murji'ah dan yang semisal dengan mereka. Hati-hati makanya dengan hati-hati dengan takfir. Bukan hanya takfir, sama ya hati-hati dengan sholat. Boleh nggak orang gitu? Ya kan? Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan orang yang sholat secara umum. Ya, hati-hati dengan jihad. Orang udah ngomong jihad takut teman. Jihad itu gak bisa dihilangkan, dia syariat. Jangan syariat, gak bisa dihilangkan. Bagaimana mau dihilangkan syariat Allah? Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Liyarfut takfir min kafarahullah wa rasuluhu wa dalla alaihi. Orang-orang yang diwajibkan kafir pada mereka, ya, yang dikafirkan Allah, dikafirkan oleh Rasulnya, ya. Ya. Maka itu wa hadza al-wajib nastakhdimu al-mustalahat syar'i. Maka kita perhatikan istilah-istilah syar'i itu harus kita dudukan dengan tempatnya yang benar. Fa naqul at-tahdhir min ghulu atau tahzir min ghulu fi at-takfir wa nudzalik hatta yakunu al-lafzi jami'an mani'an. Jadi yang kita boleh katakan adalah hati-hati terhadap ghulu fi at-takfir, berlebihan dalam masalah takfir. Yang enggak boleh berlebihan. Ya. Yang masalah yang ketiga, yatlukul ba'du da'wah ila tawra'in fi ad-dukhuli fi bab at-takfir. Ya. Memutlakkan dakwah, ya, sehingga menjauhkan semua bentuk takfir. Hadza hasan fi babihi, dia benar pada babnya. Fal aslu anna al-wajib 'ala al-muslim al-wara' fil qawli 'ala Allah wa kullu mas'alah min masailid din. Maka benar kita harus al-wara', berhati-hati dalam masalah takfir itu betul. Tapi yang enggak boleh itu berlebihan. Tapi wara' harus berhati-hati, menunjukkan kita harus berhati-hati. Jangankan masalah takfir, masalah yang lain pun kita enggak boleh ngomong
ngomong sembarangan dalam urusan agama, apalagi bab takfir. Ini bab yang berat, nggak sembarangan orang bisa ngerti. Ya, ngomongnya nggak mengkafirkan, tapi sama orang yang berbeda dengan cara dia sholat, dia nggak mau sholat di belakangnya. Lucu kan? Kita tidak boleh mengkafirkan. Lalu bagaimana dengan tetangga masjid saya yang dekat pakai kunut, yang nggak kunut jauh, sholat yang jauh aja, jangan dekat-dekat. Nah, antum gimana sih? Antum tidak mengkafirkan tapi nggak mau sholat di belakang orang yang berbeda dengan cara orang sholat. Gimana? Giliran saat bagaimana hukumnya dukun? Bolehkah kita sholat di belakangnya? Sholat di belakangnya. Loh, dukun, ya kan? Dukun udah jelas kekafirannya. Dukun bukannya dukun patah tulang atau dukun urut, ya kan? Tentunya maksud di sini dukun adalah tukang sihir. Ya, gimana Ustaz? Boleh nggak saya sholat di belakang dukun? Ya nggak boleh. Tapi dibilang apa? Ada yang jawab boleh, karena lagi sholat itu dia jadi muslim. Nanti ketika jadi dukun dia lagi kafir. Kan lucu. Kaidah apa yang dipakai gitu? Aneh gitu kan? Dukunnya dia kafir. Sampai kapan? Sampai dia tinggalkan perdukunannya. Nah itu ya. Ila tawarru' fi dukhuli fi bab takfir, yaitu menyebarkan dakwah, mengajak manusia untuk bertawarru', berwara', berhati-hati dalam masalah takfir. Karena jelas Allah berkata, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu ikuti yang kamu tidak punya ilmu di atasnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Hati-hati. Masa orang mengkafirkan penghuni kubur dibilang takfiri? Mengkafirkan penyembah kubur dibilang takfiri. Oh, kalau kita tanya, emang orang Islam Tuhannya siapa? Allah. Yang disembah siapa? Allah. Lah kalau orang nyembah kubur, masa kita bilang Islam? Ya kan? Di mana bentuk takfirnya? Di mana bentuk takfirinya? Kalau kita katakan amal itu bagian dari iman. Kalau ada orang yang beranggapan apapun yang dilakukan oleh seseorang itu tidak merubah imannya, berarti dia murji'ah. Mana yang lebih mendekati? Tuduhan takfiri atau tuduhan irja? Kalau dianggap kita mengatakan irja, saya lihat kaidahnya. Kita lihat kaidahnya, gitu ya. Ketika antum katakan iman tidak berpengaruh sama sekali, amal tidak berpengaruh sama sekali terhadap iman, antum murji'ah berarti. Kenapa? Mengeluarkan amal bagian dari iman. Ini bahaya nih. Nah, beginilah ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, ya. Lihat, anna ulama al-lajnah ad-daimah biriasati al-alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ini lajnah daimah, ya, yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Aftu anna qaulul 'adhirina lil quburin qaulun kufri. Lihat bahwa ini Syekh bin Baz dalam lajnah berkata, ucapan azirun itu orang yang memberikan uzur terhadap al-kuburiyun, para penyembah kubur, qaulu kufri, ini ucapan kufur. Lianna fi dzalika tawaqquf fi kufri man ajma'a ulama ala kufrihi. Kenapa? Karena dia telah menentang ijma'nya para ulama tentang kafirnya para penyembah kubur. Ma'lum min din al-Islam bid-darurah, yang satu hal yang sangat penting dalam masalah agama. Ya kan? Kalau kita katakan orang Islam Tuhannya siapa? Allah. Yang disembah siapa? Allah. Ya kan? Terus kenapa penyembah kubur apa hukumnya? Ya, dia nyembah kuburan, berarti bukan nyembah Allah. Apa hukumnya? Ya kafir. Maka ucapan itu ucapan kufur.
Nah, ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Nah, adapun ucapan dari Syekh bin Baz yang mengatakan al-maqsud la yukaffirul muwahhid alladhi tawqifu ala takfiri ubadul awthan hatta taqumu 'alil hujjah huwa wa hatta yubayyinu lahu asbab kufrihim hatta tansahu lahu asbab kufrihim. Hadzal maqsud li'annahu qad yatawaqqaf yahsabu annahum laisu bikuffar fa idza baina lahu dzalika wandaha lahu dzalika sara misla man lam yukaffir al-yahudi wan nasara. Jadi beginilah ikhwani hadirin wahyakum. Kata Syekh bin Baz, kalau antum temui ada orang yang ragu terhadap kafirnya penyembah kubur, antum jelaskan dulu sama dia. Kasih tahu. Ya, kasih tahu bahwa tidak boleh ragu mengkafirkan para penyembah kubur. Ya. Kenapa? Kalau antum ragu terhadap kafirnya para penyembah kubur, berarti antum juga ragu terhadap kafirnya Yahudi dan Nasara. Ya, maka kalau sudah sampai begitu, ya. Faman qala innal yahuda wan nasara laisu kuffaran, kalau ada yang berkata Yahudi dan Nasara itu bukan kafir, wa huwa mimman ya'riful adillati syar'iyyah wa min ahli al-ilmi yubayyinu lahu hatta ya'rifu annahu al-kuffar wa idza syakka fi kufrihim kafar. Ya, setelah dijelaskan, dia tahu, dia mengerti bahwa orang Yahudi dan Nasara itu kafir, tapi dia berhenti, dia ragu tentang kekafiran Yahudi dan Nasara, maka dia jadi kafir. Wa idza syakka fi kufrihim kafar. Kalau dia ragu terhadap kekafiran Yahudi dan Nasara, dia kafir. Lianna man syakka fi kufril kafir al-wadih kufruhu kafar. Ya. Siapa saja yang ragu terhadap kekafiran orang-orang kafir, dia dihukumi kafir. Jadi ikhwani wa iyyakum, jadi ketika kita melihat ada orang menyembah kubur, seumpama kita hukumi, kita tidak boleh ragu mengkafirkan sang penyembah kubur. Kalau ada teman kita ragu tentang kekafiran para penyembah kubur karena masih pakai peci, karena masih pakai surban, karena masih baca Yasin, ya, saya katakan nyembah kubur bukan ziarah kubur, ya. Jangan dipelintir. Kita katakan yang menyembah kubur bukan ziarah kubur. Beda ziarah dengan menyembah. Ya, nanti dikatakan wah itu mengkafirkan ya orang ziarah kubur. Enggak, kita tidak mengkafirkan orang yang ziarah kubur. Bahkan ziarah kubur itu hukumnya sunnah, ya kan? Yang dikafirkan dari awal saya katakan penyembah kubur. Saya tidak katakan peziarah kubur, tidak. Ya. Nah, ketika kita katakan pada teman kita ragu terhadap orang yang kafirnya orang yang menyembah kubur, kita kasih tahu sama dia. Nih dalilnya, ini hujahnya. Dia nyembah kubur kafir hukumnya. Waduh, tapi saya ragu Pak, dia masih paman saya. Kafirin dia juga. Kafir juga dia. Kenapa? Dia sama seperti ragunya terhadap kafirnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, kalau belum antum jelaskan, menurut antum orang yang nyembah kubur itu gimana hukumnya? Dia muslim tapi perbuatannya musyrik. Ini masih dibilang muslim, Pak. Tapi kalau antum sudah kasih tahu dia masih ngeyel, jangan sholat di belakangnya. Ya, kalau penyembah kuburnya begitu antum lihat, nggak usah ditegakin hujah lagi, antum jangan sholat di belakang dia. Paham nggak? Itu nggak boleh sholat di belakang dia. Tapi kalau ada orang yang ragu terhadap kafirnya para penyembah kubur, lalu dia jadi imam, antum sholat di belakangnya aja nggak apa-apa. Sampai antum kasih tahu, dikasih tahu masih ngeyel, maka jangan lagi sholat di belakangnya. Paham nggak? Yang ragu terhadap kekafiran penyembah kubur belum tentu kafir. Tapi penyembah kuburnya sudah pasti kafir, ya, sudah pasti. Jadi kalau yang mengkafirkan penyembah kubur, kenapa? Dia masih terkena syubhat di kepalanya. Ini muslim apa sudah batal syahadatnya gitu? Ya, dia masih ragu, maka nggak dikafirkan. Sampai kita kasih tahu ke dia. Ya, makanya ada teman yang bilang, Anda menganggap penyembah itu kubur kafir. Loh,
itu enggak, perbuatannya yang musyrik, orangnya masih muslim. Antum jangan debat semana. Kalau debat semana, anak sampaikan hujah, antum nanti enggak masih nolak, antum pernah kafirkan juga. Gimana coba? Kalau dia enggak sampai hujah, atau belum sampai dikasih penjelasan, dia masih meragu, ya udah biarin aja. Ya. Biarin, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dia, doakan aja. Tapi kalau sudah dijelaskan masih ngeyel, tahunan bahkan menuju kita takfiri, jangan ragu, antum jangan sholat di belakangnya. Di sholat, aduh, udah dibilangin orang menyembah kubur kafir, ulama udah bilang begitu, bahwa ijma'nya para ulama bahwa kubur yun itu kafir, antum bilang nggak kafir. Ya udah, anda nggak sholat di belakang antum lah. Ya, oh berarti antum mengkafirkan anak. Ya habis gimana antum yang ragu terhadap kekufuran, kan pembatal yang ketiga. Ya, man lam yukaffirul musyrik, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Ya, au syakku fi kufrihim, atau ragu terhadap kekufuran mereka. Ya, au sahahu madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka. Kafara ijma'an, kafir secara ijma'. Antum buka lagi Nawaqidul Islam nomor 3. Ya. Nah, ada masalah di sini. Fi sahihan an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di kitab dari Bukhari Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi, siapa saja orang yang berkata kepada saudaranya, ya kafir, hei kafir, faqad ba'a ihdahuma, ya, faqad ba'a biha ihdahuma, maka kata-kata kufur itu kembali ke salah satu di antara mereka, ima yang dikafirkan atau yang menyebutkan. In kana kama qala wa illa raji'at alaih. Kalau benar apa yang diucapkan, maka benar itu dia kafir, atau irja'at, atau dia kembali kepada yang nuduh. Atau diriwayatkan oleh Muslim, man da'a rajulan bi kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaih. Siapa yang berkata hai kafir atau hai musuh Allah, maka itu akan kembali kepada dia kalau enggak terbukti. Biasanya ngeri itu dengar kata-kata itu. Ya, cari di kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ada enggak pembatal keislaman? Barang siapa yang mengkafirkan orang Islam dan tidak terbukti, maka dia kafir secara ijma'. Ada enggak? Nomor berapa? Kan pembatal Islam ada 10 kan? Pembatal Islam ada 10 nih. Ada enggak di antara 10 pembatal keislaman, ya, barang siapa yang berkata kepada muslim hai kafir, dan kafir itu tidak terbukti, maka dia kafir juga masuk iman. Ada enggak? Hah? Anda temuin enggak? Enggak ada. Lalu bagaimana kedudukan hadis ini? Apakah Syekh Muhammad lupa sama hadis ini? Hah? Bab hadis ini adalah bab tahdzir, supaya kita berhati-hati jangan mudah mengkafirkan. Tapi salah mengkafirkan itu jauh lebih ringan ketimbang antum ragu mengkafirkan. Salah mengkafirkan itu jauh lebih ringan buat akidah kita daripada salah mengislamkan seseorang atau ragu mengkafirkan seseorang. Ya. Kalau antum katakan kafir dan tidak terbukti, antum fasik, kufur perbuatannya, duna kufrin, tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Ya, karena Nabi bersabda, shibabul muslim fusuqu wa qitaluhu kufrun. Ya kan? Shibabul muslim, mencaci maki seorang muslim, fusuk, fasik hukumnya. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya dihukumi kafir. Kalau antum caci maki orang muslim, fusuk, fasik. Ya. Tapi tidak sampai kafir. Jadi tahdzir aja. Makanya jangan hati-hati sekarang nih, masya Allah. Ya, kasus Palestina ini yang belakangan rame, kok kita malah nyalain pejuang di sana gitu, lucu kan? Kita nggak tahu gimana apakah Hamas. Nanti dulu lah. Antum pernah nggak lihat Hamas itu ngelarung saji ke lautan? Pernah nggak antum melihat Hamas itu punya kebiasaan larung kepala kerbau ke laut, atau mereka bikin saji di tengah gurun pasir seumpama? Antum pernah lihat nggak? Nah, kalau antum nggak lihat udah
Mereka teriak Allahu Akbar, hukumi dia Muslim. Muslim mestinya gimana? Muslim mesti gimana? Muslim itu satu tubuh. Kata Nabi, yang Muslim kal jasadul wahid. Muslim itu satu tubuh. Iza staka minhu udhun tadasar jasad bisyari wal humma. Kalau yang satu sakit, ya, maka yang lain harus tersinggung dan marah gitu. Yang lucu yang perang di sana, yang ribut di sini. Wah, Hamas itu Syiah, Hamas itu begini. Sama ketika FPI diributin. Kita kan nggak belain FPI, kita katakan akidah mereka kuburiyun. Tapi yang diperangi dari FPI kan bukan kuburnya kan, yang diperangi Islamnya. Itu mungkin ya, mungkin. Ya kalau ada begitu. Kita bilang yang diperangi Islamnya, kita bela Islamnya kan. Ada ketidakadilan, yang untuk bela mana? Yang bela yang orang tertindas lah. Nah begitu juga di Palestina saat ini. Jangan bicarakan akidahnya Hamas di saat mereka lagi menyerang Israel. Ada orang yang ngaku salafi bahkan sakit hati ketika Israel ngajak damai, Hamas ikut damai gitu kan. Kita kan nggak ngerti keadaan kondisi yang di sana ya. Dan kaum muslimin di Gaza gembira dengan perjanjian perdamaian. Ya udah kita ikut gembira aja. Wala kita ketika melihat muslim lain senang, kita ikut senang. Sedih ketika melihat mereka sedih, itu wala kita gitu. Tapi saya nggak mau bantu ya, sila. Anda nggak bisa bantu, jangan bantu. Kalau bantu doa, Anda doa nggak? Jangan-jangan cuma bisa nyinyir aja, tapi nggak bisa doa juga enggak, kunut nazilah enggak, ya kan? Ini yang bahayanya. Hati-hati dengan masalah ini. Ini masalah menyangkut al-wala dan al-bara. Kemana cinta kita beri? Kemana benci kita beri? Ini yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita. Awal insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.